Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Silahkan kepada Dida, dipersilahkan untuk memimpin doa. Jaga, marilah teman-teman sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Dida. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Zerlin dipersilahkan untuk menjadi dirjen. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, airku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Akida Brilian, Artanata, Artika Dewi, Banyu Adianur, Karen, Dandi Wahyuda, Egi, Dida, Dimas, Dinda, Ferista, Helena, Ivana Janeta, M. Tafrihan, Rafika Ramadhani, Safa Ayu, Selsi Dara, Yufi Aura, Al-Hadad, Zerlinda. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ibu udah bawa ini nih, tabungan. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung. Coba perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di depan. Ini gambar apa namanya ini? Kaleng kongguan. Yang ini? Kaleng susu. Nih? Kaleng minuman. Nih? Nih? Tabungan atau celengan. Baik. Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Tabung. Mengapa bentuk tabung sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Biasanya kita menggunakan tabung itu untuk apa sih kita menggunakan bentuk tabung? Ada yang tahu?
Ya, kata Dinda karena memiliki ukuran yang sama, alas dan tutupnya. Kata Hadad, mudah disimpan karena alas dan tutupnya yang sama tadi sehingga dapat disimpan dengan mudah. Kelompok sini karena untuk dapat menghemat ruang penyimpanan karena mudah disusun. Baik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan suatu permasalahan. Kita simak bersama video masalah berikut. Sepulang sekolah, Aldi akan membuat kerajinan tangan berupa jalanan. Jalanan itu akan dibuat dari kaleng bekas. Untuk membuat jalanan tersebut lebih menarik, Aldi akan melapisi kaleng tersebut dengan kertas kado. Sesampainya di rumah, Aldi mengukur kaleng tersebut dengan diameter yaitu 14 cm dan tingginya adalah 20 cm. Nah, berapa ya kira-kira kertas kado yang dibutuhkan Aldi untuk melapisi kaleng tersebut? Nah, kira-kira berapa ya luas kertas? Baik, bagaimana kita dapat menghitung banyak bahan yang kita perlukan untuk membuat kertas kado tersebut untuk melapisi kaleng? Ada yang tahu? Dengan cara menghitung luas permukaannya. Nah, bagaimana cara menentukan luas permukaan dan menghitung kapasitas drum tersebut? Ada yang tahu? Dengan cara menghitung volumenya. Baik. Selanjutnya kita pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan cara menentukan luas permukaan dan volume tabung serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep tabung. Ibu akan membagi dalam kelompok. Sudah Ibu bagi ya, dipersiapkan sudah di rumah, jadi diperhatikan. Kelihatan? Kelihatan ya. Kelompok 1 silahkan berkumpul di sini. 1, 2, 3, dan 4. Sudah berkumpul dengan kelompoknya, tinggalkan HP-nya, bukunya, tasnya, kita bersusun berbaris sebelah kiri dan kanan, 2 baris ya. Silakan. Kursinya dimajukan supaya tidak nabrak nanti. Baik, sudah siap. Masih ingat tepuk 1, 2, 3 yang Ibu ajarkan? Tepuk 1 yang bunyinya seperti orang nonton badminton. Tepuk 1. Tapi ujungnya nanti diganti H. Tepuk 1. H. Itu ya. Tepuk. Gimana? Tepuk 1. H.
ujungnya tidak tepuk tapi diganti dengan H. Kalau tepuk 2 ujungnya diganti dengan hi. Ha, hi. Tepuk 3 diganti dengan hu. Bisa ya? Kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Hu. Baik. Nah, jadi Ibu akan memberikan suatu permainan sambil kita mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik. Ada suatu permainan, ini untuk melatih fokus kalian. Marina gimana? Marina tuh cantik ya. Marina menari di atas menara. Bisa ya? Marina menari di atas menara. Bisa ya? Bisa kelihatan ini? Marina menari di atas menara. Sekarang kita akan melakukan praktek diskusi di kelompoknya. Silahkan nanti didiskusikan. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di dalam LKPD ini sudah jelas instruksinya, tolong dibaca dengan baik. Untuk belajar, boleh menggunakan smartphone, HP, boleh membaca buku, ataupun dari sumber lain. Bisa dipahami ya? Boleh mencari sumber belajar di berbagai sumber. Ini muat ya? Gunting kalian mana guntingnya? Celengan. Sama aja. Celengan ya? Ini sama ini. Baik, silahkan dikerjakan, baca LKPD-nya dengan baik, instruksinya, petunjuknya silahkan dibaca dengan baik, dikerjakan sekarang. Kemudian ada yang membuat jaring-jaring, ada yang menggambar, ada yang mengukur, ada yang mengerjakan LKPD. Jadi kalian membuat jaring-jaring untuk menentukan rumus luas permukaannya. Menggunakan model tabung ini untuk menentukan volumenya. Luas permukaan tabung terdiri dari luas apa ditambah luas apa dan ditambah luas apa. Tabung tuh punya apa sih? Semua permukaannya. Diskusikan cara presentasinya, nanti bagi tugas. Ada yang membuka, ada yang menjelaskan cara menentukan rumusnya menggunakan jaring-jaring yang digambar. Ada yang menjelaskan volumenya.
Ini segera digambar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dipindah sendiri kah? Nanti di sini ya, dipindah sendiri ya. Di ini aja. Kok bisa ya? Ini kalau enggak di klik ini. Ininya ini. Kalau enggak sini, nih perhatikan. Nih. Ini ke atas, ini ke bawah. Arahkan ke tanda ini. Baik, yang lain tolong diperhatikan. Perhatikan ya. Silahkan dimulai. Salam ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan luas permukaan dan volume tabung. Pengertian. Tabung adalah salah satu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi lengkung. Secara sederhana, tabung terdiri dari 2 lingkaran yang identik dan sejajar yang dihubungkan oleh sebuah persegi panjang yang mengelilinginya. Unsur-unsur tabung. 1. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. 2. Selimut berbentuk persegi panjang. 3. Jari-jari atau R. Jarak dari Yang di pusat belakang lingkaran ke kedengaran? tepi lingkaran. Dengar? 4. Kurang di keras Tinggi. sedikit volume suaranya. Jarak antara alas dan tutup tabung. Jaring-jaring tabung. 1. 2 buah lingkaran alas dan tutup. 2. 1 persegi panjang atau selimut. Rumus luas permukaan tabung. 1. Luas alas VR kuadrat. 2. Luas tutup VR kuadrat. Tidak dijelaskan. 3. Luas selimut. 2. VR Oh, bergantian. kali tinggi. Sehingga rumus luas permukaan tabung adalah luas permukaan sama dengan VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah 2 VRT sama dengan 2 VR dalam kurung R tambah T. Di mana L sama dengan luas permukaan tabung, P sama dengan 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari alas atau tutup, T sama dengan tinggi tabung. Boleh. Isi model tabung, bentuk tabung dengan air secara perlahan hingga Bisa penuh, maju ke depan sini biar kelihatan. sehingga terlihat bahwa air tersebut memenuhi tabung berdasarkan bentuk alas dan tingginya. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, dengan demikian diperoleh rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi. Rumus volume tabung sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus volume tabung sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Baik. Untuk luas permukaan tabung bisa dilihat dari bentuk di sini. Tabung memiliki 2 alas, yaitu alas dan tutup. Jadi bisa dituliskan 2 PR atau 2 rumus lingkaran, yaitu PR kuadrat. Untuk selimutnya
Selimutnya berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu sama dengan panjang atau diameter, lebar itu sama dengan tinggi dari tabung. Maka bisa ditulis R plus T. Jadi itu rumus luas permukaan tabung. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada tanggapan? Baik, mungkin Ibu klarifikasi sedikit untuk yang luas permukaan tadi. Jadi bukan diperoleh dari diameternya, melainkan dari keliling lingkarannya dikali dengan tingginya. Panjangnya merupakan keliling lingkaran alas dan lebarnya adalah tinggi tabung. Itu saja. Silakan dilanjutkan untuk permasalahan yang berikutnya. Menyelesaikan masalah. 1. Bagaimana menghitung banyak bahan yang diperlukan untuk membuat kaleng dan berapa volume yang dapat ditampung? Jawabannya adalah penyelesaian dengan cara menentukan luas permukaan dan volume tabung. Dua, Fatina sering melewati toko sembako saat pergi ke pasar. Di toko tersebut terdapat drum besar berisi minyak goreng. Drum ini berbentuk tabung. Fatina penasaran ingin tahu berapa banyak minyak yang terdapat dalam drum dengan diameter alas 30 cm dan tinggi 100 cm tersebut. Hitunglah A. Luas permukaan drum tersebut, B. Volume minyak goreng dalam drum tersebut. Ya. Penyelesaian. Luas permukaan sama dengan 2 pi kali R tambah tinggi sama dengan 2 kali 3,14 kali 15 kali 15 tambah 100 sama dengan 2 kali 3,14 kali 15 kali 115 sama dengan 9,42 kali 115 sama dengan 10,833 cm persegi. B. Volume sama dengan pi R kuadrat kali tinggi sama dengan 3,14 kali 15 kali 15 kali 100 sama dengan 70,65 kali 100 sama dengan 70,650 cm kubik. Jadi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen dan juga selimut yang mengelilingi alas dan tutupnya. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R tambah tinggi. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Baik. Nah, silakan diambil HP-nya untuk mengisi refleksi pada hari ini. Linknya ada di LKPD. Nanti setelah kalian mengisi boleh atau di grup ya. Di grup juga ada. Nanti setelah kalian mengisi LKPD-nya dan benda-bendanya itu dikumpulkan. Ada yang sudah selesai semua? Yang sudah selesai bisa disimpan HP-nya, bukunya. Sebentar lagi waktu istirahat. Baik. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah, sudah selesai atau belum? Baik, dikumpulkan dulu LKPD dan benda-benda yang Ibu berikan tadi di meja sana.
Ya. Baik. Sudah. Ya, sebelum kita akhiri, kita baca dulu satu persatu refleksi yang sudah kalian kirim tadi. Baik, Dida, kita dapat lebih mudah memecahkan masalah yang berkaitan dengan benda-benda berbentuk tabung di sekitar kita. Kemudian, dan kita bisa memahami cara menghitung luas permukaan dan volume tabung. Zerlin, kami dapat mengetahui cara menentukan dan menghitung luas permukaan serta volume tabung. Kami juga dapat membuat jaring-jaring pada kertas karton. Dinda, bisa dibacakan Dinda? Kelihatan? Coba dibacakan. Dapat memahami tabung dan mengetahui benda-benda yang berbentuk tabung di sekitar kita. Kesulitan yang dihadapi yaitu membuat jaring-jaring tabung. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita harus sering-sering berlatih membuat jaring-jaring tersebut. Karen, kelihatan? Dengan memahami konsep tabung, kita dapat lebih mudah memecahkan masalah yang berkaitan dengan benda-benda berbentuk tabung di sekitar kita. Baik. Janeta, Kita dapat mengetahui unsur tabung, mengetahui jaring-jaring tabung, mengetahui rumus luas permukaan dan volume tabung, dapat menghitung luas permukaan dan volume tabung. baik. Yang lain juga bisa membaca komen punya temannya ya, bisa juga memberikan komentar. Akidah? Mengetahui cara menentukan dan menghitung luas permukaan serta volume tabung dan juga dapat membuat jaring-jaring pada kertas karton. Baik. Mungkin yang lain bisa dibaca nanti di rumah ya. Bagaimana tadi kuisnya, sudah selesai semua? Sudah? Tadi di dalam kuis tersebut ada soal apa saja? Luas dan volume tabung, jaring-jaring tabung, luas selimut. Apa luas selimut tabung? Keliling alas dikali tinggi tabung. Kemudian apa rumus luas permukaan tabung? Dua PR ditambah dikali R tambah T. Volumenya? PR kuadrat kali tinggi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau membosankan? Lebih senang dengan belajar individu atau belajar berkelompok? Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mungkin boleh sekali lagi kita menutup dengan doa sebelum kita istirahat. Silakan. Ya, sebelum teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa bagaimana agama dan kebudayaan kita masing-masing. Doa baik. Doa dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi